Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih bab keutamaan tahlil, tasbih dan doa. Kita sampai pada hadis nomor 1725. Bismillahirrahmanirrahim. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallah wa bihamdih, barang siapa mengatakan subhanallahi wa bihamdih, Maha suci Allah, dan dengan memujinya, fi yaumin mi'ata marrah, dalam satu hari 100 kali, huttat khatayahu, maka dihapuslah dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya itu seperti buih lautan. Di hadis sebelumnya yang sudah kita kaji itu tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Nah, di hadis ini berzikir dengan subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih, yang dimaksud dengan subhanallah yakni aku bertasbih, aku mensucikan kesucian Allah, yakni aku mensucikan Allah. Yakni kalau kita lihat Al-Quran, bertasbih mensucikan Allah itu yang pertama subhanallahi amma yusyrikun, Maha suci Allah dari sekalian yang mereka persekutukan. Jadi kalau orang-orang musyrik menganggap Allah itu punya syuraka, punya sekutu-sekutu, yang mereka di samping berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada syuraka tadi. Nah, kita bertasbih untuk mensucikan Allah. Allah Maha suci dari itu semua. Jadi ini makna yang pertama, yakni subhanallah amma yusyrikun. Yang kedua, subhanallahi amma yasifun, Maha suci Allah dari sekalian sifat yang mereka berikan kepada Allah yang tidak layak bagi Allah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan Allah dari semuanya tadi. Ini makna subhanallah. Wa bihamdih, dan dengan memujinya. Ringan kan ya, cuma subhanallah wa bihamdih. Dalam satu hari 100 kali, tidak dijelaskan itu. 100 kali itu sekali duduk atau dicicil, tidak dijelaskan di hadis tadi. Berarti ya boleh-boleh saja. Man qala subhanallah wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah huttat khotoyahu, maka dihapuslah dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosanya seperti buih di lautan. Kok mudah sekali Allah mengampuni dosa? Ya mudah, apa mau dipersulit kita? Nah, ada yang ketika dibacakan hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
Barang siapa puasa Ramadan karena iman, karena ihtisab, karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni untuknya yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kok gampang bener ya? Lah, memang mau kita dipersulit. Satu itu. Yang kedua, dosa-dosa yang mudah diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Di hadis lain, idzajtunibatil kabair. Nah, sekarang apa dosa-dosa besar bisa juga diampuni dengan rajin berzikir? Ya, bisa insyaallah. So, Nabi tidak jelaskan di hadis tadi. Cuma kelihatannya mudah, tapi tidak mudah juga. Mudah buat orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang paling disukai Rasul, kata Aisyah, madawama alaihi sahibu, yang dilakukan secara mudawamah oleh pelakunya. Wa in qalla, sekalipun sedikit, apalagi banyak. Jadi yang berat itu sebenarnya mudawamahnya, bukan anggot-anggotan. Kalau lagi mau zikir dari pagi, istirahat sebentar, zikir lagi sampai malam kalau lagi ada masalah. Tapi ketika masalah sudah diangkat oleh Allah, banyak yang tidak berzikir lagi. Bukan itu yang disukai Rasul. Yang disukai Rasul adalah ibadah atau amalan yang dilakukan secara mudawamah. Nah, ini insyaallah yang dimaksud oleh hadis ini juga demikian. Kalau kita mudawamah dalam menjalankan zikir tadi, dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, zikir-zikir yang diajarkan Rasul itu nanti baru terasa asarnya, terasa bekasnya kalau kita menjalankannya secara mudawamah. Kalau cuma sesekali doang belum. Setiap bacaan zikir yang diajarkan Rasul itu kan ada fadilah masing-masing, ada asarnya, ada bekas yang berbeda-beda di hati. Ya, contohnya la ilaha illallah. La ilaha illallah itu di riwayat Ahmad, Nabi SAW katakan, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah, segarkan kembali iman kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau bacaan la ilaha illallah, fadilahnya di antara itu iman kita jadi fresh. Kadang iman ini kan naik turun ya, kadang capek juga gitu. Nah, karena setan itu goda setan, capek juga ya. Nah, ya untuk menyegarkan kembali adalah dengan la ilaha illallah, biar tidak juga gampang tergoda dengan syaitan, apalagi terhadap dosa yang terbesar, yaitu dosa yang terbesar itu syirik. Tapi jangan dibaca doang. Zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi mau syirik juga. Terkedukun juga. Kadang udah la ilaha illallah masih punya jimat. Mana ini? Kontradiktif ya antara yang diucapkan dan perbuatannya. Jadi la ilaha illallah bukan hanya diucapkan, tapi juga dipahami maknanya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Baik, nih bacaan subhanallah wa bihamdih. Berikutnya hadits Abi Ayyub Al-Ansari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man qala asyran, barang siapa mengatakan 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kana kaman a'taqa raqabatan, maka dia seperti orang yang memerdekakan budak min waladi Ismail, dari keturunan Ismail. Jadi ini fadilah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari 10 kali saja, atau membaca 10 kali saja,
itu seperti orang yang memerdekakan seorang budak. Kalau dibaca 100 kali, nah lebih besar lagi pahalanya. Nah, itu kan yang sudah kita kaji tempoh hari. Nah, dan dia dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Wa kanat lahu hirzan minasyaiton. Jadi dia dapat perisai untuk menolak godaan syaitan. Yaumahu dzalik hatta yumsiha, di hari itu sampai masuk waktu petang. Baik, kita kembali ke hadis tadi. Nah, ini fadilah baca la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Ini harus kita yakini betul, bukan hanya diucap la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah. Enggak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi pada kajian yang lalu kita sudah bahas juga bahwa seseorang itu baru jadi bertauhid, baru jadi seorang muslim kalau mengkufuri semua sembahan selain dari Allah. Nah, famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa kufur kepada taghut, yakni kepada semua sembahan selain dari Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, baru itu jadi mukmin. Faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang bil urwatil wuthqa, dengan ikatan yang kuat, yaitu akidah Islam, yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Ya seperti kalimah tauhid tadi, la ilaha, tidak ada yang ma'bud, nggak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah. Jadi semua harus kita kufuri kecuali Allah. Kalau masih percaya dengan sembahan-sembahan yang lain, ya belum jadi seorang muslim, belum bertauhid. Enggak, kalau gue sih nggak percaya sama gitu-gitu, tapinya takut. Nah, sama aja ya. Ada sesaji punya orang musyrik, nyenggol, Allah, terkenapa-napa ya, kualat ini itu. Tuh. Katanya la ilaha illallah, kok masih takut? Iya, kita nggak ganggu-ganggu punya orang lain, tapi jangan ada perasaan itu. Nyenggol, Allah, kualat nanti. Tuh kan, belum hilang di sini, harus kita buang. Tuh. Masih bau kemenyan aja bingung ya. Bau kemenyan. Bingung. Bau kembang apalagi, malam Jumat lagi. Bau kembang. Emang kembang kenapa? Kembang bisa buat bahan minyak wangi. Nah, jadi rupanya kita karena dari kecil yang kita dengar cerita yang begitu-begitu, nanti nonton TV juga cerita yang begitu-begitu, ini masuk di sini. Bahwa malam Jumat Kliwon itu, ya Allah, Islam mah nggak kenal Kliwon, Legi, Pahing, Pon, nggak kenal begitu. Ada malam Jumat Kliwon, Jumat Jumat Legi ya, Legi. Masih percaya sama yang begitu-begitu. Nah, kadang-kadang udah muslim, udah haji, udah ngaji, udah pinter, mau nikahin anak aja masih pakai. Ayo, takut apa? Kalau Senin Wage sama Kemis Pahing, nah, emang kenapa? Nggak berani. Tuh kan masih percaya ternyata dengan hitung-hitungan tadi. Wage sama Pahing berantem terus nanti itu. Geying katanya, geying itu berantem terus nanti. Jadi kalau sudah la ilaha illallah udah buang semua keyakinan-keyakinan seperti ini. Primbon-primbonnya ini buang semua. Yang agama katakan halal, halal. Nah, kalau Allah Rasul katakan haram, nah itu baru takut kualat. Yang Allah dan Rasul tidak katakan nggak kenapa-napa, ya udah halal. Nah, deh sekarang ada yang berani coba hajatan di bulan apa kalau orang Betawi, Ji? Bulan ini Dzulqa'dah tuh nggak berani, jangan.
Bahaya tuh hajatan di bulan itu. Tuh masih nyangkut aja di sini syirik-syirik ya, kepercayaan yang begitu-begitu. Kalau orang Jawa bulan Suro, Selo juga sama juga, bulan Hapit tuh sama juga. Ya dari mana dasarnya? Udah kapan aja. Apa? Yang benar kalau hajatan itu tanggal muda, hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Ya kalau hari-hari kerja yang kondangan jarang, hari libur, tanggal muda biar amplopnya tebel, nah itu baru bener. Ya Allah, jadi kadang-kadang sudah muslim, sudah la ilaha illallah zikirnya, ternyata yang begitu-begitu masih nyangkut aja di sini. Jadi tar yang maaf nih kalau yang Chinese sudah masuk Islam masih pakai Hong Shui, Feng Shui. Nah, kalau urusan gituan yang rasional aja Allah kasih akal. Jadi bukan kepercayaan yang begitu. Kalau seorang muslim yang lain silahkan. Kalau muslim buang tuh yang kayak gitu-gitu. Ya misalnya rumah tusuk sate ya bahaya aja kalau ada mobil anak muda ngebut bisa. Itu aja. Jadi jangan ini nggak pakai yang kepercayaan yang begitu-begitu. Ini apa kalau rumah begini ya ini rasional aja. Kalau misalnya ventilasinya kurang, sinar matahari kurang begini begitu itu saja. Nah, jadi seringkali la ilaha illallah dipakai untuk zikir, kepercayaan yang dari warisan nenek moyang masih dipegang juga. Padahal begitu mau masuk Islam, nah itu tiketnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi aku bersumpah, bersaksi, mengakui, mengumumkan bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Yani la ma'budu bihaqqin illallah. Kok masih percaya sama yang begitu-begitu? Berarti belum, masih bohong. Udah sumpah, asyhadu itu kan sumpah, berikrar, mengakui dan seterusnya. Alla ilaha illallah. Kenapa? Dulu para sahabat itu juga mantan musyrik. Kalau mantan musyrik kan semuanya ada. Ahli ini itu. Begitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ya udah langsung dibuang syiriknya. Nggak pakai diruqyah. Nah itu ya, nggak pakai diruqyah. Kalau sekarang kan pakai diruqyah dulu. Ini ada pegangannya, ini mesti diruqyah dulu. Di zaman Rasul nggak pakai diruqyah begitu. Kenapa? Karena mereka tahu artinya dan sudah nggak bohong syahadatnya. Jadi sidqon, jujur dari hatinya. Jadi dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, benar-benar jujur, dibuang sudah kepercayaan tadi. Sekarang kagak. Sudah zikir la ilaha illallah, nggak jujur rupanya. Masih dipegang kayak gitu, maka diruqyah. Bukan saya menyalahkan ruqyah, tidak. Tapi kenapa orang sudah zikir kok masih diruqyah? Karena belum paham maknanya atau dia masih suka bohong. Jadi ininya mengatakan la ilaha illallah tapi masih percaya dengan yang lain. Ada pegangannya nih mesti diruqyah. Wah. Kadang-kadang ruqyahnya begitu juga kita ya. Percaya aja dengan ocehan orang yang diruqyahnya. Tahu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Saya Ibrahim. Agama Anda apa? Saya Nasrani. Ada jinnya, Ibrahim namanya. Nasrani. Itu kan ocehan orang itu kan belum tentu benar. Yakin aja kita. Terus ada siapa saja di tubuh anak ini? Ada banyak. Salah satunya namanya Ismail. Tolong panggilkan. Assalamualaikum. Nama saya Ismail. Tuh Ismail nongol. Apa agama Anda? Saya Muslim. Dan seterusnya. Jadi kadang-kadang digocek, dikecoh kita sama orang yang diruqyah tadi. Ngapain pakai berpanjang-panjang kalam gitu. Udah bacain aja APK ayat kursi, APK. Udah gua nggak percaya lo mau ngomong APK itu nggak percaya. Gitu. Selesai itu. Kita senang sih, dinikmati juga ya, asik juga nih, ada jin Ibrahim, ada jin Ismail. Saya sarankan Anda masuk Islam. Ya, gimana caranya? Baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Gua udah islamin jin yang ada di tubuh anak ini. Ngapa sibuk ngislamin jin?
Rasul nggak suruh kita dakwah di kalangan jin, itu urusan Rasul deh. Kita dakwah sesama manusia. Ada yang kerjaannya ngislamin jin, tetangganya pada serop, pada ini udah nggak diurus. Yang dakwah di kalangan jin. Baik, saya kembali ke ruqyah tadi. Kenapa dulu nggak perlu diruqyah? Setelah apa? Menyatakan masuk Islam, karena dia jujur mengatakan yang sesungguhnya dan tahu apa artinya. Jadi begitu sudah asyhadu alla ilaha illallah, ya semuanya tadi dibuang. Semua kepercayaan, semua sembahan tadi dibuang, illallah, kecuali Allah. Baik, ya kita lanjutkan. Ini kalau kita zikir tadi apa, asal sungguh-sungguh ya zikirnya la ilaha illallah wahdahu, ditekankan lagi, tidak ada ilah kecuali Allah sendiri, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, milik Allah kerajaan dan milik Allah segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Pantesan kelihatannya cuman begini aja ya, tapi pahalanya baca 10 saja, kana kaman ataqa raqabatan min waladi Ismail. Asal baca yang benar tadi. Baik, kemudian hadis berikutnya. Hadits Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ada 2 kalimat yang ringan di lisan. Ringan di lisan karena ngucapinnya enteng, tidak melelahkan kita, mudah. Nah, kemudian tsaqilatani fil mizan, tapi berat di mizan, di timbangannya nanti. Habibatani ilar rahman, disukai oleh ar-rahman, disukai oleh Allah, yaitu 2 kalimat. Yang pertama subhanallahil azim, yang kedua subhanallah wa bihamdih. Kan enteng, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Nah itu ringan di lisan, berat timbangannya, disukai oleh ar-rahman, disukai oleh Allah. Berapa kali? Berapa saja. Jadi kalau Allah dan Rasul tidak tentukan jumlahnya, ya sudah berapa saja. Sebab zikir itu ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ada yang muqayyad, yakni terikat dengan waktu, tempat. Nah ini caranya yang dirubah. Kayak sesudah sholat yang subhanallah, 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 kan Nabi contohkan 33 kali. Ya udah begitu aja, nggak usah dirubah, nggak usah ditambah, nggak usah di ini. Nah kalau di luar itu yang sifatnya mutlak, kapan saja ya berapa saja, berapa saja. Uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Baik, yang pertama subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya. Dan bab ke-13, babus babi khifdis sauti bidzikri, bab tentang disukai merendahkan suara dalam berzikir. Jadi yang bagus zikir itu tidak teriak-teriak tapi pelan-pelan. Nah kita lihat hadisnya. Hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, lamma ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khaybar, ketika Rasulullah perang di Khaybar. Jadi perang dengan orang-orang Yahudi di Khaybar. Dan kayak Bani Nadir, waktu mereka diusir dari Madinah itu kan, ya karena mereka khianat, sebagian ke Syam, sebagian ke Khaybar, ada yang gabung ke Khaybar. Nah ketika perang Khaybar, Aukal atau Abu Musa katakan, lamma tawajjaha Rasulullah SAW asyrafan nasu ala wadin, ketika manusia Rasul menghadapi, yakni menghadapi musuh di Khaybar, manusia naik ke sebuah lembah, sebuah wadi, lalu farafa'u aswatahum bitakbir, lalu mereka tinggikan suaranya dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi dengan suara yang tinggi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda,
irba'u ala anfusikum. Yani udah nggak usah buru-buru, tenang, pelan. Irba'u ala anfusikum, yani ilzamu sya'nakum wala ta'ajalu. Jadi tetap tenang, jangan terburu-buru, atau jangan terlalu keras. Jangan terlalu emosional begitu, tidak bisa kalah nanti itu. Jadi Nabi katakan irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kamu tidak menyeru yang tuli, tidak juga menyeru yang gaib. Masa Allah itu ada, Allah dekat. Nah, jadi jangan teriak-teriak, yang kamu panggil nggak tuli. Jadi kita sebut ya Allah, pelan, Allah juga tahu. Allahumma, ya Allah, Allah tahu. Lagi berdoa kalau kenceng-kenceng terus gimana ya? Tahu-tahu malam Jumat doa sampai kedengeran tetangga ya. Bismillah, Allahumma janibna syaiton. Mau ngapain tuh bapak? Malam Jumat doanya kenceng kedengeran tetangga. Lagi nggak usah teriak-teriak, pelan aja. Kata Rasul, irba'u ala anfusikum. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Yang kamu seru itu bukan enggak tuli, dan juga Allah hadir, Allah ada. Innakum tad'una sami'an qariban. Sesungguhnya kamu menyeru sami'an yang maha mendengar, qariban yang dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama dengan kamu. Wa ana khalfa dabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Musa yang meriwayatkan hadis tadi, dia katakan aku ada di belakang Rasulullah, kendaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sami'ani wa ana aqul. Rasul mendengarku ketika aku mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Abu Musa al-Asy'ari ada di belakang kendaraan Rasul, dia zikirnya dengan itu, la haula wala quwwata illa billah. Faqala li. Lalu Nabi bersabda kepadaku, ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais. Abdullah bin Qais itu Abu Musa al-Asy'ari. Qultu, aku katakan labbaika ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada engkau satu kalimat yang termasuk salah satu simpanan di antara simpanan-simpanan sorga, tabungan ini, celengan. Jadi kalau kita rajin berzikir dengan zikir ini, kita nyelengin di sorga, buat di sorga nanti. Qultu bala ya Rasulullah. Aku katakan bala ya Rasulullah. Fadaka abi wa ummi. Semoga bapak dan ibuku tebus engkau, yakni menjadi tebusan untukmu. Jadi para sahabat itu biasa mengatakan ungkapan kesetiaan kepada Rasul dengan kata ja'alani Allah fidak. Semoga Allah jadikan aku sebagai tebusan untukmu, atau fadaka abi wa ummi, atau bi abi anta wa ummi. Itu maknanya sama. Bi abi anta wa ummi, dengan ibuku engkau dan ibuku, yakni aku tukar engkau dengan ibuku, yakni aku jadikan ibuku sebagai tebusan untukmu, dan juga bapakku. Bi abi anta wa ummi, semoga bapakku jadi tebusan untukmu dan juga ibuku. Kata Rasul, la haula wala quwwata illa billah. Ini celengan buat di surga. La haula wala quwwata illa billah. Apa makna dari la haula wala quwwah? Al haul itu artinya al harakah wal hilah. Yakni upaya, bergerak dan berusaha. Yakni orang nggak bisa bergerak, tidak mampu berusaha illa bi masyiatillah, kecuali atas izin Allah atau dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah. Ada juga yang mengartikan ma'nahu la haula fi daf'i syarrin. Tidak ada daya untuk menolak keburukan. Wala quwata,
Tidak ada kekuatan, yakni la quwata fi tahsili khairin illa billah. Tidak ada kekuatan untuk meraih kebaikan kecuali dengan izin Allah. Kayak kita dengar adzan hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak mengartikan begitu. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari keburukan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, kita bisa terhindar dari keburukan itu karena pertolongan Allah. Andai saja bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abadan, tidak seorang pun di antara kamu jadi bersih selamanya. Jadi kalau kita dihindarkan dari godaan syaitan karena ditolong sama Allah, karena kita disuruh minta tolong kepada Allah. Nah, di antara ini kita meletakkan semuanya kepada Allah. La haula, yakni la haula fi daf'i syarrin, tidak ada daya untuk menolak keburukan. Wala quwata, yakni la quwata fi tahsili khairin illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ada juga yang mengartikan la haula an ma'siyatillah illa bi ismatih, tidak ada daya dari maksiat terhadap Allah kecuali dengan perlindungan Allah. Wala quwata ala ta'atih illa bi ma'unatih, tidak ada kekuatan untuk menjalankan ketaatan terhadap Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kata-kata yang kata Rasul, kanzun min kunuzil jannah, salah satu simpanan dari simpanan-simpanan sorga. Kenapa? Kalau Imam Nawawi mengutip pendapat para ulama, sababnya adalah sababu dzalika annaha kalimatus istislam wa tafwidin ilallahi ta'ala. Itu adalah kata-kata istislam wa tafwid, penyerahan diri, penyerahan segala urusan kepada Allah. Wa atirafin bil id'ani lahu, dan pengakuan bahwa kita tunduk kepada Allah. Wa annahu la sani'a ghairuh wa la radda li amrih, enggak ada yang bisa lakukan ini itu selain Allah, enggak ada yang juga yang bisa menolak dari urusan Allah. Wa annal abda la yamliku syai'an minal amr, seorang hamba itu tidak punya kekuasaan apapun terhadap urusan tadi, maka kita serahkan semuanya kepada Allah. Nah, inilah yang membuat dapat tabungan, simpanan untuk di akhirat nanti. Baik, jadi mudah ya dibaca la haula wala quwata illa billah. Baik, saya tambahkan satu hadis lagi biar selesai satu bab. Dari Abu Bakar As-Siddiq annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, ajari aku ya Allah doa yang aku berdoa dengannya dalam salatku. Kapan ini dibaca? Nggak dijelasin. Nah, lalu di antara ulama ada yang berpendapat ketika sujud, ada juga kayaknya yang lebih kuat yang nih, yang mengatakan sebelum salam, jadi setelah tasyahud, yaitu qul, katakan, kata Rasul, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, ya Allah sesungguhnya aku telah zalim terhadap diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang banyak. Jadi kalau pengen diampuni dosa kita itu kita ngaku di hadapan Allah, jangan pakai alasan, ya Allah saya terjerumus gara-gara dia sih, ya Allah udah nggak usah begitu. Kita ngaku saja, inni zalamtu nafsi zulman katsira. Atau Nabi Adam juga disuruh berdoa dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dan seterusnya. Jadi kita ngaku di hadapan Allah. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampuni untukku, maghfiratan min indik, ampunan dari sisimu, warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Baik, sampai dengan hadis ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan tafadhol.
Ya, silakan Pak. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara supaya kiat sukses itu supaya teratur mautnya itu supaya bisa untuk khotimah itu gimana Pak? Dalam keadaan kesendirian. Soalnya kalau di rumah sakit itu dalam keadaan sendiri kadang-kadang nggak bisa dibesuk gitu Pak. Kalau kritis banget itu ditinggal sendiri pasien keluarga itu kalau mau datang ke rumah sakit pasti nggak dibolehin sama dokter yang sedang kritis gitu. Otomatis di dalam rumah sakit itu di ruangan dia sakratan maut sendiri Pak. Ya, Supaya sukses gitu walaupun nggak ditraktir itu gimana? Ya, begini. Jadi pertanyaannya, gimana nih kalau di ruang ICU, ya, kita sendiri, padahal sudah sakaratul maut. Nah, di situ memang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasul. Kalau yang diajarkan Rasul dalam kondisi seperti itu justru ditemani, gitu. Karena Rasul perintahkan laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Nanti ente kalau bisa bikin rumah sakit yang gede gitu ya, ketika di ruang ICU justru salah satu keluarganya disuruh jagain, suruh talqin dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi realitanya kan nggak boleh gitu ya. Nah, orang buat kita nih biar husnul khatimah gimana nih? Ya, satu, selalu berzikir kepada Allah. Nah, orang itu kan tergantung kebiasaannya. Kalau biasa berzikir, insya Allah sakit pun yang kita ingat Allah. Ada kan orang sakit sumpah serapah, teriak-teriak, ngomong yang jelek-jelek. Kalau keluarganya datang digentak-gentak, itu kebiasaannya. Jadi biasanya yang dia begitu, nggak biasa berzikir kepada Allah. Kalau ngomong biasa kasar. Nah, insya Allah kalau kita biasa berzikir kepada Allah, ketika mau mati pun yang kita ingat Allah. Jangan mau mati ingat dukun. Panggilin dong orang pinter. 1000 orang pinter diundang juga nggak bisa ngapa-ngapain. Wakilaman rok kan ya. Dan dikatakan siapa yang bisa menjamping, nggak ada. Jadi insya Allah itu kita biasakan berzikir kepada Allah. Jadi orang ya tergantung kebiasaannya. Orang ego. Ini siapa ini yang suka adzan? Ya, anak kecil. Nah, biasanya kalau ngigo adzan. Kalau muadzin biasanya begitu. Ngigonya adzan. Nah, biasa baca Quran ya baca Quran nanti. Saya biasa ngajar itu kalau ngigo sering ngajar gitu. Kadang sama teman didengerin. Loh, orang ngigo bukannya dibangun kan capek. Biarin aja orang ngajar jadi didengerin. Itu tergantung ini lah insya Allah itu. Nah, kalau kita biasa berzikir, insya Allah dalam kondisi seperti itu kita ingat Allah ya, sambil kita mohon ke Allah. Mudah-mudahan sih ketika kita mau mati ada keluarga yang jagain kita dan mengajari kita untuk membaca la ilaha illallah. Ya. Ya. Kalau misalkan berzikir sendiri gitu pada waktu sakaratul maut itu yang keluar takutnya bukan kata la ilaha illallah tapi zikir-zikir yang lain. Nah, ini aja. Yaitu yang mesti kita ingat. Ketika mau mati yang diterima tinggal satu, la ilaha illallah. Taubat itu sudah tidak diterima, istighfar sudah tidak diterima. Jadi innallaha ta'ala yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah Ta'ala terima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Jadi itu yang mesti kita ingat. Insya Allah kita minta ke Allah biar diingatkan oleh Allah ketika mau mati. Zikirnya la ilaha illallah. Jangan yang lain-lain. Kadang-kadang ibu-ibu kan suka ini. Panjangan kalau itu ntar takutnya udah mati kan, sering orang begitu. Kok ngeyel ya? Rasul yang ngomong padahal Nabi yang katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Rasul yang katakan. Talqin yang mau mati di antara kamu dengan kalimat la ilaha illallah. Enggak ada tuh ceritanya orang baru
langsung mendelik mati itu enggak. Ya kuasa Allah tuh. Jadi kalau dikehendaki Allah bisa membaca Allah baca. Tuh dulu dia nggak bisa ngomong. Ini kalau Ferry tahu Pak Basri almarhum, suami Bu Nana tahu ya. Kan saya ikut nalkin juga terus saya ngajar ke masjid. Tuh udah nggak bisa ngomong tapi lidahnya gerak-gerak gitu. La ilaha illallah. Nah setelah itu saya tinggal ke masjid dan terus ngelanjutin ngajar. Nah insya Allah jadi kayaknya nggak ada ceritanya baru kemudian mati. Udah seperti yang di Rasul ajarkan saja. La ilaha illallah. Dan kuasa Allah tuh ada ketika kita bahas hadis itu, Pak Haji pengurus masjid udah meninggal sekarang. Itu cerita benar Pak Ustadz. Saya dulu koma 5 hari. Itu ditalkin la ilallah saya dengar. Kan kuasa Allah ya. Koma 5 hari. Dibilang ditalkin tuh dengar. La ilaha illallah. Dengar. Ya karena itu shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul benar. Maka Rasul katakan lakinu mautakum la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebab orang yang akhir kata-katanya la ilaha illallah dia masuk surga. Ya, silakan. Ya, silakan. Betul, betul. Ya. Dan bagaimana jika doa itu diucapkan dengan bahasa Indonesia itu? Ya, ini. Kalau sebelum salam itu Nabi katakan fal yakhtar. Hendaklah dia pilih ma'ajabahu minad doa. Doa yang menakjubkan dia atau yang dia sukai. Maka kita pilih saja doa-doa yang Rasul ajarkan. Karena lafadznya begitu, fal yakhtar. Hendaklah dia pilih gitu. Nah contohnya tadi itu Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya. Jadi kita pilih aja itu. Nah kalau sujud Nabi cuma katakan begini, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih. Sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, ketika dia bersujud, fa'akthiru bid du'a, perbanyaklah doa. Di lafaz yang lain wa amma sujud, jadi hadisnya panjang, adapun sujud fa qaminun ayyustajaba lakum. Wa amma sujud fajtahidu bid du'a, adapun sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Fa qaminun ayyustajaba lakum, maka pantas diijabahi untuk kamu. Lafaznya begitu hadisnya. Nah, bagaimana para ulama memahami? Ada sebagian kecil yang berpendapat ya maksudnya bacaan sujud itu kita ulang-ulang, kayak dulu kita mengkaji Riyadhus Shalihin yang kasih syarah itu kan Abu Alan As-Siddiqi. Nah itu beliau termasuk yang berpendapat tadi itu, jadi bacaan sujud yang diulang-ulang. Yang lain berpendapat boleh saja doa-doa yang lain. Jadi kita boleh berdoa dengan doa-doa yang lain. Dia berkembang lagi. Boleh nggak pakai bahasa Jawa? Kalau bahasa Betawi nggak boleh ya. Kalau bahasa Betawi ini dong, oh Tuhan gue, kan nggak boleh ya. Tuhan aneh nggak boleh juga. Jadi maksudnya begini, nggak itu bercanda. Boleh tidak pakai bahasa selain itu? Mulai berbeda pendapat nanti. Satu katakan nggak bisa karena nggak ada sholat di zaman Nabi dengan bahasa selain bahasa Arab. Yang satu lagi boleh saja. Jadi kalau diikuti terus makin bercabang-cabang nanti apa? Nah, dalam hal seperti ini saya memilih yang aman. Yang aman gimana? Hafalkan saja doa-doa Rasul.
Kan banyak doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dulu juga ada orang-orang bukan Arab. Salman itu orang Persia. Tapi belum pernah baca kan hadis bahwa Salman lagi sholat sama Nabi disuruh atau diizinkan pakai bahasa dia, kan nggak ada begitu. Nah, di sini kita pilih yang lebih aman. Yang lebih aman sudah hafalkan saja doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Ya, silakan. Fadal, silakan. Soal sholat, Ya. apakah memang ada ketika kita baca surat pendek itu harus urutan sesuai urutan dalam Al-Quran atau acak saja, baik dalam keadaan jamaah atau sendiri? Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat malam witir 1 rakaat yang diikuti oleh sahabat tadi. Itu yang pertama beliau baca Al-Baqarah. Sahabat sampai pegel nih ngikutin nih. Dipikir 100 ayat kali. Ternyata 100 ayat jalan terus. Sampai akhir surah kali. Nggak taunya begitu selesai surah Al-Baqarah, faftataha, Nabi memulai bisuratin Nisa dengan surah An-Nisa. Selesai An-Nisa, thumma ftataha bisurati Ali Imran. Lalu Nabi membaca surah Ali Imran. Terbalik nggak tuh? Terbalik lah. Al-Baqarah, An-Nisa, baru Ali. Tapi begitu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enggak kan? Enggak harus ini kan? Ya, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.